penonton setia YouTube-nya Pastor Mardi. Ini kayaknya udah ditagih dari sekian lama dan kebetulan saya baru sempet nge-record videonya. Well, anyways, perkenalkan, nama saya Joy. Saya adalah seorang guru yang juga pelayan Tuhan. Yang saya nggak cuma bekerja, tapi saya pelayanan juga. Hari ini saya mau cerita sedikit. Saya mau sharing sedikit tentang bagaimana Tuhan tetap memegang tangan saya. Seberapa kuat saya mau coba lari dari jalannya. Ini ngomong-ngomong, ini perdana banget saya sharing secara online begini, karena biasanya saya cuma sharing di kalangan-kalangan tertentu aja. Dan sebagai info, ini sebenarnya Pastor Mardi itu udah tagih ke saya dari waktu saya masih di Kalimantan. Saya baru pulang nih, pelayanan dari Kalimantan, gak baru sih, ya bulan lalu saya pulang. Waktu di sana sebenarnya saya mau bikin, cuma karena banyak yang saya kerjakan gitu, banyak pelayanan yang mesti dihandle, jadi saya lupa sampai saya pulang kembali lagi ke Bekasi, ditagih lagi. Menurut saya, kalau saya lihat hidup saya sekarang, yang saya tahu adalah kalau Tuhan yang udah tentuin mau seberapa besar usaha manusia buat gagalin, menurut saya itu sia-sia sih. Yang sia-sia usaha manusianya. Karena saya tahu dari saya kecil, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menjamin hidup saya sampai saya besar, sampai saya dewasa. Tapi perjalanan hidup dengan semua seiring setiap hal yang terjadi dalam hidup saya, pernah ada masa di mana saya merasa, Tuhan, saya capek, Tuhan, saya nggak mau. Pernah ada titik di mana saya merasa bosan dengan pelayanan. Saya bilang, Tuhan, cukup ya, saya mau senang-senang. Tuhan nggak larang, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang suka memaksa. Dia membiarkan kok. Tapi yang saya percaya, Dia juga mengawasi saya dari jauh. Sehingga meskipun saya harus melencengnya nggak kejauhan. Kayak ada titik, tetap ada. Turning point-nya itu tetap ada, titik baliknya tetap ada. 2 tahun yang lalu itu saya akhirnya mengakhiri hubungan saya dengan mantan pacar saya yang beda agama. Saya pacaran dengan dia itu sekitar 2 tahunan, dan kami putus waktu, kalau kata anak muda zaman sekarang mah, saatku sedang sayang-sayangnya. Karena kemudian saya dipaksa untuk pindah. Hari itu saya dipaksa untuk pindah, saya diajak untuk menikah. Saya sejujurnya ya, saya nggak langsung bilang, oh enggak, saya nggak mau ke Indonesia, enggak sih, itu proses yang panjang. Bahkan saya disuruh baca Al-Quran, dan saya baca mungkin kira-kira dari awal sampai pertengahan. Menurut saya begini loh, saya pernah ada masa di mana saya seperti tanda kutip menentang Tuhan. Maksud saya begini, saya tantang dia, saya bilang kalau memang Tuhanmu seberkuasa itu, suruh dia ketemu dengan saya. Sampai hati saya tuh benar-benar bergetar dan mau pindah. Tapi saya baca Al-Quran, saya cuma ketawa aja, karena dari kecil saya belajar Alkitab. Ya, itu tetap tidak bisa menggoyahkan kepercayaan saya lah. Saya tidak ingin mengkritik agama apapun, menurut saya semua agama baik adanya. Tapi di saat saya baca, saya nggak tergerak aja gitu. Saya nggak ada rasa-rasa yang kayak kalau kata orang-orang dapat hidayah apalah. Saya nggak ada rasa apa-apa gitu. Tapi bukan berarti saya juga langsung jadi rohani banget juga, nggak juga sih. Saya tetap, bahkan pernah terlintas di pikiran saya ingin menjadi orang agnostik aja deh. Saya percaya Tuhan, tapi saya nggak mau digolongkan ke satu agama aja gitu. Saya nggak mau. Menurut saya pusing amat sih orang-orang pentingin agama gitu. Kalau dulu saya mikirnya gitu. Saya berpikir bahwa buat apa sih pusing banget soal agama gitu kan. Saya orangnya simpel-simpel aja. Yang penting hidup gak nyakitin orang, yang penting hidup berbuat baik aja gitu. Pokoknya singkat cerita, saya tetap dipaksa dan saya tetap gak mau. Akhirnya kami selesai. Dan waktu saya akhirnya selesai dan saya sendiri, menurut saya itu adalah proses peremukan saya. Proses dimana saya dilebur, dihancur, dan kemudian untuk dibentuk kembali sih. Hari-hari itu saya gak pelayanan. Saya memilih untuk menjadi orang yang biasa-biasa aja. Di saat pelayanan saya bilang saya gak mau. Karena saya mulai lelah dengan keagamaan dan semuanya sih. Saya berpikir, buat apa sih orang punya agama kalau tujuannya nyakitin orang? Buat apa sih orang nyakitin orang lain atas nama Tuhannya? Buat saya hari itu seperti itu. Sampai di satu titik saya lagi berdoa, karena saya udah gak tahu saya mesti gimana.
Saya nggak bisa tidur, saya galau terus-terusan, hidup saya berantakan. Dan ada satu titik di mana saya malam-malam di kamar saya cuma duduk dan saya lipat tangan saya. Saya cuma bilang, Tuhan, kayaknya udah lama nih Joy nggak cari Tuhan, Joy nggak ngobrol sama Engkau. Tapi saya cuma bilang, kalau memang Engkau ada, hari ini saya cuma bilang saya lelah. Saya lelah dengan semuanya, saya lelah dengan hidup saya lelah dengan apa yang terjadi sama saya gitu. Meskipun saya tahu keputusan saya untuk berpacaran dengan orang yang beda agama itu keputusan saya. Jadi saya tahu saya yang salah, tapi hati ini pun lelah. Kemudian saya berdoa, dan waktu saya berdoa itu tiba-tiba di hati saya ada sebuah kehangatan yang nggak pernah saya rasain sebelumnya. Selama ini saya beku, itu proses setelah berapa bulan setelah saya putus ya. Saya beku, saya nggak ngerasain apa-apa. Tapi malam itu saya ngerasa ada sebuah energi, ada sebuah kehangatan yang mengalir di hati saya. Dan itu yang bikin saya nangis, dan saya nggak bisa berhenti nangis. Saya bilang, Tuhan, saya kenapa? Saya cengeng, cuma saya cengeng tuh in certain times aja gitu, nggak yang selalu. Bahkan di depan orang juga saya kayak paling gengsi buat nangis. Tapi malam itu saya menangis dan tidak bisa dikontrol. Sampai akhirnya saya sadar bahwa oh ya ini yang hilang dari hidup saya. Kehangatan ini yang udah hilang lama, yang membuat saya beku, membuat saya putus asa, membuat saya depresi, membuat saya berkali-kali mau bunuh diri dan tidak pernah mati. Saya pernah nenggak obat tidur 15 butir sekaligus. Dan saya merasa saya cuma sejengkal aja dari kematian. Tapi saya masih hidup, saya masih survive. Dan tidak ada yang salah so far sama diri saya, tubuh saya gitu. Saya berkali-kali sayat diri saya ingin lukain sampai saya meninggal. Tapi enggak, tuh saya nggak mati, saya masih di depan saudara semua sekalian hari ini gitu. Saya bilang, Tuhan, selama ini mungkin saya mengenal Engkau karena mama saya Kristen, papa saya Kristen. Saya dibawa ke gereja dari saya kecil, saya sekolah di sekolah Kristen. Jadi saya Kristen bukan karena pilihan saya. Tapi hari itu saya bilang, hari itu tolong perkenalkan dirimu dengan saya. Perkenalkan siapa pribadimu secara langsung. Jadi saya udah gak mau mengenal Tuhan dari kata orang. Saya mau mengenal Tuhan secara langsung. Dan mulai hari itu saya mulai bangun hubungan yang saya selama ini baca Alkitab karena sebuah kewajiban dari sekolah, entah dari orang tua saya, entah dari gereja. Tapi hari itu saya mulai belajar Alkitab. Saya gak cuma baca, saya pelajari apa sih gitu. Dan saya pelajari di karakter ke karakter, cerita ke cerita. Sampai akhirnya Tuhan bukakan kesempatan demi kesempatan. Dan sampai hari ini saya bisa bilang Tuhan sangat mempercayakan saya banyak hal, terutama di pelayanan. Tuhan bawa saya naik di pekerjaan saya. Ada banyak terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan setelah proses yang gak enak yang saya lewatin. Dan tahun ini saya cuma bisa melihat semuanya. Kalau saya ingat-ingat dari apa yang pernah terjadi sama hidup saya cuma bilang, Tuhan, Engkau bisa mengkaryakan yang ajaib dengan seorang yang sebrengsek saya, sebajingan saya, senggak tahu diri saya. Tapi dia tetap bisa mengubahkan. Dia bisa pakai saya lebih lagi. Saya jadi aktif pelayanan lagi sekarang. Saya menghandle beberapa pelayanan juga di tangan saya yang kalau saya lihat nih tangan saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Siapa saya sehingga Engkau begitu mengasihi saya? Siapa saya sehingga Engkau memberi kesempatan demi kesempatan? Dan Joy yang 1 tahun 2 tahun yang lalu mungkin hari ini gak bisa berbagi di depan saudara semua, karena Joy yang itu sedang depresi. Joy yang itu tidak merasakan joy sama sekali. Joy yang itu hari itu cuma ingin mati. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara semuanya yang menonton, apapun pergumulan yang hari ini engkau sedang alami, seberat apapun, semelelahkan apapun, percayalah Tuhan sedang punya rencana yang indah di balik semuanya. Baru tahun kemarin lah, dari awal tahun ajaran ini, saya kemudian dapat promosi di tempat kerja saya. Yang saya pikir, Tuhan, saya layak gak sih? Kok Tuhan layakin saya sebegininya? Tapi Tuhan bikin kok semuanya. Saya percaya Tuhan itu tidak suka berhutang. Bahkan setiap kali engkau mungkin harus berdoa sambil engkau menangis,
Atau mungkin kau hanya menangis dan tidak mampu untuk berdoa sama sekali. Dia tetap Tuhan yang akan menghitung setiap jerih lelahmu, setiap pengorbananmu, dan setiap kali engkau memilih untuk mengikut dia dibanding keinginan dagingmu. Dia tidak pernah melihat kita seperti dunia melihat kita kok. Bahkan mungkin orang-orang dunia berpikirnya, apa sih ini orang, apa sih, atau Joy itu siapa sih? Tapi Tuhan bisa karyakan yang ajaib dalam semuanya. Hari-hari ini ada satu lagu yang setiap saya ingat, setiap saya dengar, itu rasanya saya mau nangis. Karena itu lagu merema banget sih buat saya. Judulnya Mercy and Grace. Liriknya begini, I need your mercy, I need your grace, I need your hand leading the way. Can't make it without you, not for one day. I need your mercy, I need your grace. Saya tahu kalau hari ini saya bisa bicara depan saudara, itu karena Tuhan kasih belas kasihannya buat saya. Tuhan kasih anugerahnya buat saya. Makanya hal itu yang terus-terusan saya nyanyiin tiap hari. Tuhan, saya butuh belas kasih-Mu, saya butuh anugerah-Mu untuk menjalani hari-hari ke depan. Dan saya nggak tahu siapa yang lagi butuh mendengarkan ini hari ini. Cuma saya bilang untuk setiap kalian, ayah anak muda, yang hari-hari ini mungkin kau masih berani bermain api untuk berpacaran dengan yang tidak seagama denganmu. Saya ingat satu kali Pastor Mardi pernah bilang, Joy, terang itu tidak pernah bisa bersatu dengan gelap. Dan itu ayat setelah saya putus, itu ayat menggema sangat kuat sih buat saya. Dan memang sampai ujung manapun, kalau engkau tidak bisa mengutamakan Tuhan dalam hubunganmu, semuanya akhirnya akan sia-sia kok. Tapi kalau engkau mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Meskipun sampai sekarang setelah 2 tahun kemudian saya masih single sih. Tetap belum ada pacar sih. Cuma yang saya tahu ya, itu proses yang mesti saya lewatin. Itu proses yang mesti saya jalanin. Dan saya bilang, ya Tuhan gak apa-apa. Tuhan yang tahu kok batas kemampuan saya sampai di mana. Tuhan yang tahu kok saya harus berproses sampai mana. Dan saya tahu Tuhan yang jamin kok kalau yang terbaik itu akan segera datang. Jadi semoga kesaksian saya bisa menguatkan. Selagi saya mau ingetin, dia bukan Tuhan yang melihat rupa, dia bukan Tuhan yang melihat hartamu, tapi dia Tuhan yang melihat sampai ke dasar hatimu yang paling dalam, yang tidak ada satupun orang yang tahu. Dan dia Tuhan yang bisa mengkaryakan yang ajaib dalam hidup setiap kita semua. Terima kasih banyak semua yang sudah mendengarkan dan menonton. Tuhan berkati semuanya.